Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kegagalan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hal ini sudah sangat-sangat familiar bagi kita. Dan saya pun percaya kita semua sudah pernah mengalami kegagalan. Entah itu penyebabnya dari diri sendiri atau dari orang lain. Nah, kegagalan adalah tentang tidak terpenuhinya tujuan yang diinginkan atau yang dimaksudkan. Baik itu dalam pendidikan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dan sebagainya. Tidak peduli skalanya besar atau kecil. Nah, ada tokoh-tokoh Alkitab yang dimana mereka juga pernah alami kegagalan dalam hidup mereka. Yang pertama, di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-69 sampai ayat yang ke-75. Tapi saya hanya akan membaca di ayat yang ke-75-nya saja. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kita tahu bersama bahwa Petrus ini adalah murid Yesus. Dan saya bisa katakan ini adalah murid yang paling menonjol di antara murid-murid Yesus yang lain. Dan saya juga bisa katakan hampir setiap hari dia ada bersama dengan Yesus dalam pelayanan. Dan dia pun sendiri yang berjanji atau dia pun sendiri yang membuat komitmen bahwa dalam segala hal dia tidak akan menyangkal Yesus. Tapi ada situasi di mana semua berbanding terbalik. Akhirnya di depan banyak orang dia menyangkal Yesus, dan dia mengingat apa yang Yesus katakan dan dia sedih. Nah, dalam hal ini dia mengalami kegagalan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Setelah Saul disingkirkan, Allah memilih Daud untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, bangsa yang besar. Kehidupannya kita tahu bersama dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Tetapi pada saat ia sedang dalam zona nyaman atau sedang dalam puncak karir, ia malah jatuh dalam dosa. Dan kejatuhannya itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perhatikan di sini bahwa kedua tokoh ini gagal pada saat mereka sedang dalam pelayanan atau sedang di dalam puncak karir. Dari sini kita belajar bahwa pangkat kita, jabatan kita itu tidak menjamin bahwa kita tidak akan mengalami kegagalan. Sebabnya di dalam segala hal kita sangat-sangat perlu untuk hidup berhati-hati. Nah, pelajaran dari kegagalan. Yang pertama, kegagalan adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga. Nah, mungkin hari-hari ini kita sedang dalam kegagalan atau mungkin kita yang pernah gagal. Nah, apa yang kita alami itu
bisa kita jadikan pengalaman untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Nah, pengalaman itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Dan saya yakin dan percaya apa yang kita alami itu bukan hanya menjadi pelajaran bagi diri kita untuk lebih baik ke depannya, tetapi apa yang kita alami ini juga bisa bermanfaat bagi orang lain, di mana lewat apa yang kita alami mereka juga bisa belajar seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang ditulis di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6, di mana apa yang mereka lakukan itu dijadikan contoh oleh Rasul Paulus untuk kehidupan orang-orang percaya. Jadi kegagalan adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi umat yang berharga di mata Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kegagalan adalah tempat untuk kita menyaksikan kuasa Tuhan bekerja. Banyak yang mengira bahwa kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Dan tidak sedikit banyak yang kecewa ya, putus asa, dan akhirnya mereka mengambil tindakan yang salah, yang tentunya merugikan diri mereka sendiri, merugikan keluarga, dan sebagainya. Nah, sebagai orang percaya kita harus terus sadar bahwa di dalam kegagalan kita ada Tuhan hadir di situ. Di dalam kegagalan kita ada Tuhan yang memeluk kita. Ada Tuhan yang bekerja dalam kita. Ada Tuhan yang sedang mengangkat kita dari kegagalan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak hanya hadir ketika kita sedang dalam keadaan yang bahagia atau berhasil gitu. Dia itu hadir juga di dalam kehidupan kita ketika kita sedang alami kegagalan atau kita sedang terpuruk. Sebabnya mari kita memiliki respon yang benar. Mari jangan kita lepaskan pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab Dia sedang bekerja membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan dari apa yang kita alami, yaitu keterpurukan atau kegagalan. Mari Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita belajar bahwa kita pun harus bangkit dari kegagalan. Seperti Petrus, seperti Daud, mereka bangkit dari kegagalan dan Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, membangkitkan kita, mengangkat kita dari keterpurukan, kegagalan yang kita alami hari-hari ini. Dan Dia pun akan memakai kita secara luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kegagalan itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan pada saat ini yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya ini menguatkan kami untuk kami terus bangkit, untuk kami terus memandang kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan pun yang akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan dari kegagalan kami, dari keterpurukan kami. Roh Kudus meteraikan firman-Mu, dan Roh Kudus mampukan kami jadi pelaku firman Tuhan. Sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami, kegiatan kami. Kami percaya Tuhan yang beserta
dengan kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.